Di dunia ini mungkin sudah banyak kisah mengenai tahanan yang berusaha kabur dari penjara. Namun dari sekian banyak itu ada satu kisah yang pernah mengguncang dunia khususnya bagi negara Amerika Serikat. Perlu kalian ketahui bahwa kisah pelarian tahanan ini terjadi di lingkungan penjara yang bahkan disebut-sebut sebagai penjara terketat dan paling mengerikan di dunia pada saat itu. Bahkan karena saking menggemparkannya kisah pelarian tersebut, bagi kepolisian Amerika Serikat hal itu menjadi sebuah aib yang sangat besar. Selain itu, pada kisah pelarian tersebut juga masih menyimpan misteri yang hingga saat ini belum terpecahkan. Namun sebelum masuk lebih jauh ke pembahasannya, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Baik, daripada semakin penasaran, berikut ini adalah kisahnya. Penjara Alcatraz terletak di Pulau Alcatraz di Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Pulau Alcatraz memiliki luas sekitar 22 hektar yang juga dikenal dengan nama The Rock dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sekitarnya. Dikutip dari Britannica pada tahun 1934 sampai 1963, penjara Alcatraz mulai benar-benar digunakan sebagai penjara federal untuk sejumlah tahanan sipil yang memiliki reputasi kejahatan tingkat tinggi seperti misalnya Al Capone, gangster paling terkenal asal Chicago. Fasilitas pada penjara ini berupa sel sempit dengan ukuran 1,5 meter kali 2,7 meter, termasuk ada tempat tidur, wastafel, dan toilet. Mengenai tingkat keamanan, penjara Alcatraz ini disebut-sebut sebagai yang paling ketat dan susah untuk ditembus para tahanan. Seperti pintu selnya terbuat dari baja yang hanya dapat dibuka menggunakan sistem elektrik, terdapat beberapa menara pengawas yang dijaga oleh sniper handal, bahkan dalam satu hari para tahanan bisa diperiksa oleh petugas hingga puluhan kali. Selain itu, dari faktor alam sekitarnya pun sangat mendukung kecilnya peluang kabur para tahanannya. Hal tersebut karena lautan di sekitarnya memiliki suhu air yang sangat dingin dengan arus dan ombak yang sangat besar. Daratan terdekat dengan Pulau Alcatraz ini adalah Pulau Angel yang berjarak 2,4 mil atau sekitar 4 kilometer. Dari awal dibuka pada tahun 1934 sampai ditutupnya penjara ini pada tahun 1963, total sudah ada sekitar 36 kasus tahanan yang mencoba melarikan diri. Namun sebagian besar di antaranya berhasil ditangkap kembali dan sisanya tewas mengenaskan sebelum berhasil mencapai daratan. Konon kabarnya, bagi para tahanan yang tertangkap kembali, maka ia akan menerima siksaan yang sangat mengerikan dari para sipirnya. Jadi, sudah jelas karena faktor-faktor itu, banyak juga tahanan yang mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dan lebih memilih tetap bertahan. Namun, siapa sangka, tepat pada 12 Juni 1962, ada 3 orang tahanan yang berhasil kabur dari penjara terketat di dunia ini. Mereka semua adalah Frank Lee Morris dan 2 bersaudara yaitu Clarence Anglin dan John Anglin. Frank Lee Morris adalah seorang residivis ber-IQ tinggi yang terlibat kasus kepemilikan obat-obatan terlarang, pencurian mobil, hingga perampokan bersenjata. Sedangkan Anglin bersaudara, mereka adalah perampok yang menargetkan tempat bisnis pada jam tutup, menjarah bank dengan bersenjatakan pistol mainan. Dan selama aksinya, mereka berdua selalu berusaha untuk tidak melukai siapapun. Dilaporkan bahwa rencana awal pelarian sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya, tepatnya pada Desember 1961. Bukan oleh ketiga tahanan tersebut, melainkan rencana itu digagas oleh seorang tahanan lain yang bernama Alan West. West mengetahui bahwa penutup ventilator di sel blok B tidak ditutupi beton seperti kebanyakan ventilasi lainnya. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja dengan sipir bagian pemeliharaan yang memberinya wawasan tentang struktur, tata letak, dan kelemahan bangunan dari Alcatraz. Pada September 1961 atau 3 bulan sebelum memulai rencananya tersebut, Morris, John, Clarence, dan West meminta pemindahan sel kepada sipir dan permintaannya itu langsung disetujui secara bertahap. Dan akhirnya mereka semua menjadi lebih dekat satu sama lain di sel blok B.
Pada setiap waktu makan di kantin penjara, mereka semua selalu bersama dalam satu meja sambil membahas rencananya tersebut, dan selama itu juga mereka saling berbagi tugas. Untuk mengelabui sipir yang berjaga, mereka membuat replika tutup ventilasi dari bahan campuran kertas dan cat, membuat pelampung dan rakit dari 50 jas hujan curian yang digabungkan, dan cara yang paling cerdas dari aksi mereka adalah dengan membuat kepala boneka palsu dari bahan sabun, plester, tisu toilet, dan dengan rambut manusia asli yang didapatkannya dari tukang cukur penjara. Sekilas, memang kepala boneka tersebut mirip seperti kepala manusia sungguhan. Mereka menempatkan kepala boneka tersebut di atas tempat tidur dengan bagian bawahnya ditutupi selimut. Jika terlihat dari luar sel, memang seolah seperti seseorang yang sedang tertidur. Dengan terus memakai cara itu, setiap malam tiba selama berbulan-bulan, mereka melubangi dinding belakang sel dan menjebol ventilasi dengan menggunakan potongan pisau gergaji, alat bor rakitan, dan sendok logam yang diselundupkan dari kantin. Mereka selalu berusaha untuk dapat masuk ke koridor saluran ventilasi yang berada tepat di belakang sel mereka yang biasanya tidak dijaga. Dengan susah payah, mereka merangkak melewati terowongan sempit, lalu memanjat pipa ke langit-langit bangunan. Sampai akhirnya, tibalah mereka menemukan titik yang menjadi akses terakhir untuk keluar, yaitu atap bangunan. Dengan mudah, mereka berhasil membuka lubang cerobong ventilasi yang ada di atap bangunan tersebut dan keluar. Sambil membawa pelampung buatannya itu, mereka juga berhasil melewati pagar pembatas dan berlari ke arah teluk untuk mulai berenang menyeberanginya. Mereka yang berhasil sampai di tahap ini adalah Frank Morris, John Englin, dan Clarence Englin. Sedangkan sang penggagas ide di awal yaitu Alan West masih tertahan di dalam sel karena menemukan kendala. Menurut hasil penelitian pihak berwenang, aksi terakhir dari pelariannya ini terjadi mulai pada malam hari di tanggal 11 Juni 1962. Perlu dicatat bahwa Alan West tidak pernah berhasil dalam upaya melarikan dirinya tersebut. Hal itu terjadi karena selama proses pelariannya, dia tidak dapat menembus bagian terakhir dari dinding ventilasinya. Selain itu, entah kenapa ia juga tiba-tiba merasa ragu dan takut akan aksinya itu. Akibatnya, dia tertinggal dan tetap menjadi penghuni penjara Alcatraz. Pada pagi harinya di tanggal 12 Juni 1962, semua sipir melakukan tugas rutinnya untuk mengecek sel para tahanan. Ketika sipir tersebut tiba di sel milik Morris dan mencoba untuk membangunkannya, ia kaget karena hanya terdapat sebuah kepala boneka manusia yang ditutupi selimut. Begitupun yang terjadi di sel milik Englin bersaudara. Petugas pun langsung bergegas menghubungi kantor pusat di San Francisco untuk menyebarkan berita ini. Tidak lupa, mereka juga melakukan interogasi kepada beberapa pengendara bot yang ada di sekitar Teluk San Francisco jika seandainya ada yang melihat atau bertemu 3 tahanan tersebut. Pencarian besar-besaran pun dimulai, yang dimana melibatkan FBI, regu penyelamat, bahkan hingga pihak berwenang lainnya. 2 hari kemudian ditemukan sebuah dayung kayu di Angel Island. Dayung tersebut mirip seperti yang pernah ditemukan oleh sipir di penjara. Selain itu, ditemukan juga pelampung dan rakit yang terbuat dari gabungan jas hujan. Namun, hingga pencarian berbulan-bulan yang melibatkan banyak personil itu dilakukan, tanda-tanda keberadaan Morris dan Englin bersaudara tidak pernah menemukan titik terang. Bak hilang ditelan bumi, tidak ada yang mengetahui nasib dari mereka setelah upaya melarikan dirinya tersebut. Dan pada akhirnya, kasus pelarian 3 tahanan yang menggemparkan dunia ini ditutup secara resmi pada tanggal 31 Desember 1979. Selama 17 tahun itu, tidak pernah ditemukan laporan mengenai tanda-tanda bahwa mereka masih hidup. Pihak berwenang juga mengklaim bahwa mereka semua sudah tewas tenggelam sesaat sebelum sampai di daratan terdekat. Kasus pelarian ketiganya yang legendaris tersebut dianggap sebagai legenda yang tak pernah terungkap
Sampai pada tahun 2013 muncul sebuah surat yang ditujukan untuk kepolisian San Francisco dari John Englin. Dalam suratnya, John menuliskan, "Nama saya John Englin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962 dengan saudara saya, Clarence dan Frank Morris. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya menderita kanker. Ya, kita semua berhasil malam itu, tetapi nyaris." Frank meninggal pada Oktober 2005. Makamnya di Alexandria dengan nama samaran lain. Saudaraku meninggal pada tahun 2011. Jika Anda mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan untuk pertama kali masuk penjara selama tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan membalas untuk memberitahu Anda di mana saya berada. Ini bukan lelucon, ini adalah kebenaran yang nyata dan jujur, ungkapnya dalam surat itu. US Marshal Service yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sejak 1978 menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan dengan secara forensik. Sampel tulisan tangan dari ketiga pelarian, John Englin, Clarence Englin, dan Frank Morris, dibandingkan dengan surat anonim, hasilnya dianggap tidak meyakinkan, kata sebuah pernyataan dari US Marshal Service. Terpisah, keponakan John dan Clarence Englin yaitu David Weidner mengatakan kepada CBS bahwa neneknya menerima kiriman buket mawar selama beberapa tahun setelah kasus pelariannya itu. Di dalam kartu yang menyertainya, terdapat juga tanda tangan John dan Clarence Englin. Sampai video ini dibuat, terhitung sudah 10 tahun berlalu sejak surat itu ditemukan, tidak ada lagi kabar terbaru dari FBI mengenai kelanjutannya itu. Kisah pelarian yang legendaris itu pun kembali tidak terungkap dan mungkin untuk selamanya. Itu tadi pembahasannya mengenai kisah legendaris dari pelarian 3 tahanan penjara Alcatraz yang juga menjadi aib besar bagi Amerika Serikat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.